Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam pembahasan soal KSM tahun 2018. Dan kali ini kita mencapai di soal nomor 10 ya. Soalnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu sesuai dengan ukurannya. Sebagaimana yang difirmankannya dalam surat Al-Qamar ayat 49. Jika seorang peneliti menghabiskan waktu 2 bulan di Taman Nasional Gunung Halimun untuk meneliti tentang macan kumbang, maka akan terjadi perubahan dalam sistem peredaran darahnya sebagai adaptasi terhadap dataran tinggi. Yang harus kamu ingat, kamu garis bawahi soalnya adalah terjadi perubahan dalam sistem peredaran darahnya sebagai adaptasi terhadap dataran tinggi. Manakah pernyataan yang benar? Berikut ini terkait hal tersebut. Apakah A, jumlah eritrositnya meningkat karena semakin tinggi, semakin rendah jumlah oksigen di daerah tersebut? Ataukah B, jumlah eritrositnya menurun? Ini kebalikan dari A. Karena semakin tinggi tempat, semakin tinggi oksigen yang berasal dari pepohonan. Ataukah C, jumlah eritrositnya meningkat? Jumlah trombositnya meningkat. Keping darahnya meningkat. Karena pada daerah dingin, proses pembekuan darah berjalan lebih lambat. Ataukah D, jumlah albumin, protein darah ya, albumin itu, dalam plasma darahnya meningkat karena di pegunungan jumlah air yang keluar melalui keringat sedikit. Oke, kalian harus memahami tentang sistem peredaran darah tentu saja. Khususnya adalah pada bagian eritrosit atau sel darah merah. Ini dipelajari di kelas 11 materinya. Di sistem peredaran darah. Nah, sel darah merah atau eritrosit itu bentuknya adalah bikonkav seperti ini. Jadi seperti donat tapi tidak bolong tengahnya ya. Di dalam suatu eritrosit atau sel darah merah itu banyak mengandung yang namanya hemoglobin. Nah, molekul-molekul hemoglobin inilah yang kemudian dia akan mengikat oksigen dari pernafasan atau dari paru-paru. Ketika oksigen kamu hirup melalui nafas, nah, di alveolus itu diikatlah oleh eritrosit dan khususnya adalah pada bagian hemoglobinnya oksigennya akan dimasukkan. Nah, ini adalah hemoglobin yang sudah mengikat oksigen. Nah, nanti ketika sampai pada jaringan yang membutuhkan, sel-sel yang membutuhkan oksigen, maka ini akan dilepas ke jaringan atau ke sel-sel tersebut. Oke, ada satu mekanisme dalam tubuh kita ketika kandungan oksigen itu berkurang. Maka apa yang terjadi? Ketika dalam keadaan normal, ya, normalnya itu tidak akan terjadi mekanisme ini. Namun ketika terjadi hipoksia, hipo itu artinya bawah ya atau rendah. Oksia itu oksigen. Di mana kandungan oksigen itu rendah. Baik itu karena memang terjadi penurunan jumlah sel darah merah, atau penurunan jumlah eritrosit, atau penurunan ketersediaan oksigen dalam darah, atau penurunan ketersediaan oksigen di lingkungan, seperti di tempat ketinggian. Karena ingat ya, oksigen itu prinsipnya adalah semakin tinggi suatu tempat yang kita tuju, naik gunung misalkan, maka semakin tipis, semakin sedikitnya ketersediaan oksigen. Ingat-ingat itu. Jadi semakin tinggi suatu tempat kamu daki, maka semakin tipis kandungan oksigen di dalam udara tersebut. Atau rangsangan selanjutnya, kekurangan oksigen itu bisa saja terjadi peningkatan permintaan oksigen pada jaringan. Itu pun bisa. Nah, ketika ini terjadi, hipoksia, di mana menurunnya kadar oksigen dalam darah, maka secara otomatis ginjal dan hati pada tingkat yang lebih kecil, terutamanya ginjal ya, akan melepaskan yang namanya eritropoietin. Di mana eritropoietin ini akan merangsang sumsum tulang merah. Untuk apa, Pak? Untuk menambah produksi sel darah merah. Nah, semakin meningkatnya
eritropoietin di dalam sumsum tulang merah, maka akan semakin meningkat pula produksi sel darah merah. Ini sudah meningkat jumlah produksinya. Sehingga sel darah merah atau eritrosit yang terbentuk itu semakin banyak untuk menstabilkan lagi oksigen yang ada di dalam tubuh. Jadi semakin banyak sel darah merah, ketika ada oksigen sedikit pun itu akan bisa ditangkap dengan baik. Sehingga tubuh tidak akan kekurangan lagi. Ingat ya, walaupun kamu misalkan di ketinggian 2.500 meter, oksigennya menipis, karena sel darah merah kamu banyak, itu mudah meningkat oksigen. Akan mudah mengikat oksigen. Jadi mekanismenya adalah seperti itu. Untuk mengatasi hipoksia atau kurangnya oksigen di dalam tubuh. Maka kembali ke soal, manakah yang menjadi adaptasi? Nah, adaptasinya tadi adalah dengan cara meningkatkan sel darah merah atau eritrosit. Jadi kemungkinannya bisa A. Ini salah ya, eritrositnya menurun salah. Bukan trombosit, tapi eritrosit. Bukan albumin juga. Nah, maka eritrositnya akan meningkat karena semakin tinggi suatu tempat, semakin rendah jumlah oksigennya di daerah tersebut. Maka harus diproduksi sebanyak-banyaknya sel darah merah. Lalu bagaimana Pak kalau kemudian peneliti itu kemudian kembali lagi ke dataran rendah, turun lagi ke Jakarta misalkan, yang dataran rendah, maka otomatis sel darah merahnya itu akan dikurangi. Jumlahnya akan berkurang lagi. Seperti itu adaptasi. Ingat-ingat ya, ini kan 2 bulan. Adaptasi itu dalam waktu yang lama. Dalam waktu yang lama, bisa 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sehingga disebut dengan adaptasi. Kalau misalkan cuma sebentar, kamu naik gunung sebentar, sehari, 2 hari, atau maksimal seminggu, maka itu bukan adaptasi. Tapi disebut juga dengan istilahnya aklimatisasi. Hanya adaptasi ringan lah. Hanya penyesuaian diri terhadap tempat yang sebentar saja. Bukan adaptasi, namanya aklimatisasi. Seperti itu. Sehingga untuk nomor 10 jawabannya adalah yang. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.